Yusril, kecurangan pemilu tak bisa diselesaikan lewat hak angket DPR. Mengapa hak angket ini menimbulkan kegaduhan? Menurut hemat saya karena yang pertama kali bicara hak angket itu adalah Pak Ganjar. Ya, Pak Mahfud sendiri kurang begitu happy dengan hak angket. Kenapa? Mula-mula orang mengatakan pendapat saya dengan Pak Mahfud berbeda, tapi ternyata enggak. Ya, saya mengatakan bahwa hasil pemilu itu tidak bisa dijadikan subjek hak angket, ya, karena hak angket itu diatur umum di dalam pasal 20A dan 45 dalam artian bahwa DPR itu bertugas mengawasi pemerintah. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kedua, kalau terkait gertakan, waduh, itu silakan ditanyakan kepada masing-masing partai yang mengajukan. Kami begini, ini kan, Mbak, ini kan ruang demokrasi, Mbak, yang setiap orang juga berhak menyampaikan ide dan pendapatnya. Saya pikir sah-sah saja, silakan saja. Silakan nanti kita berproses saja nanti di DPR gitu. Namun satu hal saya mau kembalikan begini, sebetulnya apa sih yang menjadi isu besarnya? Isu besarnya kan masalah kecurangan, gitu loh. Nah kalau misalnya masalah kecurangan, sepemahaman saya selalu konsisten aja pada aturan main yang ada. Di setiap partai itu punya saksi. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menilai perselisihan hasil pemilu atau dugaan kecurangan di dalamnya tak bisa diselesaikan lewat hak angket atau interpelasi di DPR. Pernyataan itu disampaikan Yusril merespons usulan hak angket yang digulirkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo lewat partainya, PDIP. Menurut Yusril, perselisihan pemilu atau pilpres hanya bisa diselesaikan lewat jalur mahkamah. Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini pilpres, oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya tidak, karena UUD NRI tahun 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui IMK, kata dia lewat keterangan tertulis, Kamis 22 Februari. Yusril, yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu, menjelaskan hak angket memang telah diatur dalam pasal 20 ayat 2 UUD tahun 1945. Ketentuan lebih detail mengenai hak angket diatur dalam Undang-Undang tentang MPA, DPR, DPRD, dan DPD UUD 3. Di sana mengatur fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik, namun bersifat umum, mengenai objek pengawasan DPR. Oleh karena itu saya berpendapat, jika UUD NRI tahun 1945 telah secara spesifik menegaskan dan mengatur penyelesaian perselisihan pilpres melalui IMK, maka penggunaan angket untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak dapat digunakan, kata Yusril. Terlebih, Yusril berpendapat, proses pemakzulan juga aman memakan waktu panjang. Dimulai dengan angket, dan diakhiri dengan pernyataan pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar pasal 7 UUD 45. Tak hanya sampai di situ, pernyataan pendapat DPR juga tetap harus diputus MK. Jika MK setuju, DPR harus menyampaikan permintaan pemakzulan kepada MPR yang bisa menolak atau menerima. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengungkapkan bahwa wacana penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 diyakini akan sulit terwujud pasalnya. Selain dari sisi aturan, dari sisi waktu juga tidak memungkinkan untuk terwujud. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB itu dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC bertajuk Hak Angket DPR Sampo Apa? Bisakah hak angket membatalkan pemilu? Dikutip Kamis 29 Februari 2024, saya sendiri enggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu, kata Yusril. Yusril menjelaskan, dalam pasal 20 AOD tahun 1945 dinyatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah.